Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT, SAT atau ASAT ya, mata pelajaran IPA kelas 7 SMP atau MTSN ya, semester 2, kurikulum Merdeka tahun 2026 beserta kunci jawabannya dan pembahasannya. Dan untuk latihan soal PAT, SAT kelas 7 mata pelajaran lainnya, tekan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada atau di bagian playlist juga ada ya. Dan mari kita mulai latihannya. Urutan organisasi kehidupan dari yang terkecil hingga terbesar yang benar adalah A. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. B. Organisme, sistem organ, organ, jaringan, sel. C. Sel, organ, jaringan, sistem organ, organisme. D. Sel, jaringan, sistem organ, organ, organisme. Jawaban yang benar adalah A. Sel, jaringan, lalu organ, sistem organ, lalu organisme ya. Di jawabannya A. Jadi unit terkecil adalah sel, yaitu kumpulan sel membentuk jaringan. Selanjutnya kumpulan jaringan membentuk organ, lalu dan seterusnya ya. Di jawabannya adalah A. Bagian sel yang berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel adalah A. Sitoplasma, B. Membran sel, C. Inti sel atau nukleus, dan D. Mitokondria. Jawaban yang benar adalah C, yaitu inti sel atau nukleus. Jadi nukleus itu mengandung materi genetik yang mengendalikan fungsi dan aktivitas sel. Komponen biotik dalam sebuah ekosistem terdiri dari A. Tanah, air, dan udara. B. Cahaya, matahari, suhu, dan kelembapan. C. Tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. D. Produsen, konsumen, dan batu. Oke, jawaban yang benar adalah C. Tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Kenapa C? Karena biotik berasal dari kata bio yang berarti hidup. Jadi komponen biotik adalah makhluk hidup. C jawabannya. Interaksi antara lebah yang mengambil nektar dengan bunga yang terbantu penyerbukannya disebut A. Simbiosis parasitisme, B. Simbiosis komensalisme, C. Simbiosis mutualisme, dan D. Kompetisi. Jawaban yang benar adalah C, yaitu simbiosis mutualisme. Di keduanya itu mendapatkan keuntungan atau mutualisme ya, sama-sama menguntungkan. Organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis disebut organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis disebut A. Konsumen, B. Decomposer, C. Produsen, dan D. Detritivore. Jawaban yang benar adalah C ya, produsen ya jawabannya. Jadi produsen atau autotrof seperti tumbuhan hijau dapat memasak makanannya sendiri. Peristiwa peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi, laut, dan daratan secara global disebut A. Pencemaran air, B. Pemanasan global, C. Efek rumah kaca, dan D. Perubahan cuaca. Jawaban yang benar adalah B, yaitu pemanasan global. Di pemanasan global adalah fenomena kenaikan suhu permukaan bumi secara menyeluruh. Salah satu dampak pemanasan global terhadap kutub bumi adalah A. Es di kutub semakin menebal, B. Mencairnya es di kutub sehingga permukaan laut naik, C. Suhu di kutub menjadi semakin dingin, dan D. Luas daratan di kutub bertambah. Jawaban yang benar adalah B, yaitu mencairnya es di kutub sehingga permukaan laut naik. B jawabannya. Jadi kenapa B? Karena suhu yang panas menyebabkan es mencair dan menambah volume air laut. Pusat tata surya kita adalah A. Bumi, B. Bulan, C. Matahari, dan D. Jupiter. Jawaban yang benar adalah C, yaitu matahari jawabannya. Di teori
Heliosentris menyatakan bahwa matahari adalah pusat orbit planet-planet. Planet yang dikenal sebagai planet merah adalah A. Merkurius, B. Venus, C. Mars, dan D. Saturnus. Jawaban yang benar adalah C, yaitu Mars ya jawabannya. Di Mars terlihat kemerahan karena kandungan besi oksida di permukaannya. Planet terbesar dalam tata surya kita adalah A. Bumi, B. Jupiter, C. Saturnus, dan D. Neptunus. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Jupiter ya jawabannya. Jadi Jupiter itu adalah raksasa gas dengan massa berkali-kali lipat dari bumi. Perputaran bumi pada porosnya disebut A. revolusi, B. rotasi, C. gerhana, dan D. orbit. Jawaban yang benar adalah B, yaitu rotasi. Di rotasi adalah gerak bumi berputar pada porosnya sendiri ya. Itu jawabannya. Oke, soal nomor 12. Akibat dari rotasi bumi adalah terjadinya A. pergantian musim, B. perbedaan lamanya siang dan malam, C. perubahan rasi bintang, dan D. terjadi siang dan malam. Jawaban yang benar adalah D, yaitu terjadinya siang dan malam. Jadi pembahasannya, rotasi mengakibatkan bagian bumi yang menghadap matahari menjadi siang dan sebaliknya ya. Jadi yang tidak menghadap matahari itu menjadi malam, dan menghadap matahari menjadi siang ya. Jadi terjadinya siang dan malam. Dia jawabannya. Gerhana matahari terjadi apabila posisi A. bumi berada di antara matahari dan bulan, B. matahari berada di antara bumi dan bulan, C. bulan berada di antara matahari dan bumi, D. bulan berada di belakang matahari. Jawaban yang benar adalah C. bulan berada di antara matahari dan bumi ya jawabannya. Jadi bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi sehingga cahaya matahari terhalang. Lapisan atmosfer bumi yang paling dekat dengan permukaan dan tempat terjadinya fenomena cuaca adalah A. stratosfer, B. mesosfer, C. troposfer, dan D. eksosfer. Jawaban yang benar adalah C, yaitu troposfer. Di troposfer adalah lapisan tempat terjadinya hujan, awan, dan angin. Satelit alami yang dimiliki oleh planet bumi adalah A. Titan, B. Ganymede, C. bulan, D. Phobos. Jawaban yang benar adalah jawabannya C, yaitu bulan. Ya, karena bumi hanya memiliki satu satelit alami yaitu bulan. Jadi jawabannya C. Benda langit yang sering disebut sebagai bintang jatuh adalah A. meteor, B. komet, C. asteroid, dan D. planetoid. Jawaban yang benar adalah A. meteor. Meteor adalah batuan ruang angkasa yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Komponen abiotik yang sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis adalah A. cacing tanah, B. kelembapan udara, C. cahaya matahari, dan D. serangga. Jawaban yang benar adalah C. cahaya matahari. Ya, jadi cahaya matahari adalah sumber energi utama untuk mengolah makanan pada tumbuhan. Lanjut, soal nomor 18. Kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan disebut A. piramida makanan, B. jaring-jaring makanan, C. ekosistem, dan D. biosfer. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu jaring-jaring makanan. Kenapa B? Karena jaring-jaring makanan menggambarkan interaksi makan dimakan yang lebih kompleks.
Lapisan ozon yang berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet terdapat pada lapisan A. troposfer, B. stratosfer, C. mesosfer, dan D. termosfer. Jawaban yang benar adalah B. stratosfer. Kenapa? Karena stratosfer mengandung konsentrasi ozon yang tinggi. Contoh perilaku manusia yang dapat menyebabkan pencemaran air adalah A. melakukan reboisasi, B. membuang limbah rumah tangga ke sungai, C. mengolah limbah sebelum dibuang, D. menggunakan deterjen ramah lingkungan. Jawaban yang benar adalah B, ya, membuang limbah rumah tangga ke sungai. B jawabannya. Kenapa? Karena membuang sampah atau zat kimia ke air akan merusak ekosistem air, ya. Jadi jawabannya B. Planet yang memiliki cincin paling indah dan terlihat jelas adalah A. Mars, B. Jupiter, C. Saturnus, D. Uranus. Jawaban yang benar adalah C. Saturnus. Ya, Saturnus itu terkenal dengan sistem cincin kritos, es, dan batuan yang luas. Organisme yang memakan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati seperti cacing tanah disebut A. herbivora, B. detritivore, C. carnivore, D. produsen. Jawaban yang benar adalah B, yaitu detritivore. Detritivore memakan hancuran atau sisa organik. B jawabannya. Salah satu penyebab terjadinya lubang pada lapisan ozon adalah penggunaan A. pupuk kompos, B. gas atau CFC, B, ya, gas CFC atau klorofluorokarbon, C. panel surya, dan D. energi angin. Jawaban yang benar adalah B, yaitu gas CFC atau klorofluorokarbon. B jawabannya. Kenapa? Karena CFC atau AC atau kulkas lama dapat memecah molekul ozon di atmosfer. Nah, jadi CFC dari AC atau kulkas lama dapat memecah molekul ozon di atmosfer. Garis edar planet saat mengelilingi matahari disebut A. rotasi, B. revolusi, C. orbit, dan D. fase. Jawaban yang benar adalah C, yaitu orbit. Di orbit setiap planet itu berbentuk elips, ya, maka jawabannya itu C. Perbedaan utama antara planet luar dan planet dalam adalah A. planet dalam berukuran lebih besar, B. planet luar tersusun dari gas dan cairan atau raksasa gas, C. planet dalam memiliki banyak satelit, dan D. planet luar letaknya dekat dengan matahari. Jawaban yang benar adalah B. planet luar tersusun dari gas dan cairan atau raksasa gas. Ya. Jadi planet luar seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus adalah raksasa gas, sedangkan planet dalam bersifat terestrial atau batuan. B jawabannya. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.